Bisa jadi, enggak bisa jadi iya. Ini kurangnya jungler sama magic damager harusnya. Oke, offline-nya. Oke, berarti roamernya betul sama Bener gak? HT. Ruby. Bener gak gua? Iya. Ruby. Dan ini kayaknya popolnya di arah gold. Bener, Moon nih kayaknya. Dan mereka masih membutuhkan satu buah roamer lagi dari Rebellion Sinai. Apa yang bakal coba mereka amankan? Apakah mereka akan bermain dengan crowd control atau mereka akan bermain dengan mode healer? Kita masih menunggu dari Rebellion Sinai. Karena menurut gua ini 3 hero ini sangat oke dikombinasikan Estes dengan juga Angela. bisa ya? Estes, gue pribadi agak sedikit kurang ya untuk sekarang. Untuk saat ini dengan Brody doang menurut gua ya. Kayak Angela lebih oke. Florin oke juga. Kalau misalnya walaupun ya sekarang kita tahu ya. Matilda tetap nice sih. Tapi Matilda dari Rebellion Sinai WJ itu emang ngeri banget sih dari gua agresif liatnya. banget, agresif banget. Ya. Dia apa namanya? Bener-bener seru banget karena balik lagi nih Choji ya. Kalau misalkan salah, apa ya, partai pembuka tuh agak down gak sih? Iya, itu bakal jadi mental pressure Lumayan juga. ya, Kan? lumayan Mental ketampar. pressure juga. So, mungkin bakal bisa berefek untuk match-match yang akan datang atau bisa menjadi moral booster juga untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, tapi ternyata kali ini kita lihat The Maipan yang menggunakan satu buah Ruby, Choji. Yup. Dan sama HT akan mengganggu pergerakan dengan Selena Onana. Digaruk begitu saja dari Ziri Asigen. Damage terlalu sakit di arah top lane. Soul Eater mencoba untuk mengambil jiwa yang dimiliki dari Ziri Asigen. Dan lihat, baru aku omongin di game sebelumnya, nggak masalah kalau nggak harus nge-GB God Laner. Di XP Laner pun, just in case di hal-hal yang penting, dan ternyata langsung terjadi. Langsung terjadi. Aji-ajiannya jalan banget. Oke, untuk kali ini satu versus satu di bagian mid side. Ruby melawan Lily ya. Clearingnya bisa dibilang sama-sama kuat lah ya. Gak ada masalah, cuma lihat Selenanya udah mulai agresif banget ke arah Walrus. Mau nggak mau, ini ke reset. Iya. Nah lihat, habis ke reset, wow buying time ini mahal banget loh bro. Iya. Ini mahal banget di saat dia nggak punya retribution, Walrus, dan dia harus agak sedikit terlambat untuk dari segi junglernya ketimbang dari seorang Roger. Lihat Rogernya udah menuju ke arah jungle di arah bottom lane, dia bisa langsung ke arah gold buff, Iya. langsung dia rotasi lagi. Ya kan ngambil ke yang arah dapat jungle WJ. dari Rebellion. Tetapi tampaknya kalau ngeliat dari map tadi yang dapat WJ ya, berarti berhasil pencurian. Shadow Kill sudah dibuka. Maipan masih bisa kabur untuk saat ini. Bahkan Flicker pun masih bisa ditahan. Untuk saat ini belum ada korban jiwa. Belum ada korban jiwa, tapi ternyata dari Zihri Asigen agak sedikit struggle. Meanwhile dari bottom lane Moon bakal coba berhadapan dengan 2 orang secara langsung dan Turtle Camp by MDL. Ini kenapa gue sebut pura-pura naga? Kayak kura-kura, tapi kayak naga kepala juga. naga. Jadi pura-pura dia jadi naga. Benar juga. Pura-pura naga bukan pura-pura naga. Cuman oke, untuk saat ini 3 member dari Onyx sudah mulai komit. Walrus mampukah dia mencuri? Vimornov terlalu on point. 4 member Rebellion Sinai belum komit fight. Mereka memilih untuk lebih disiplin saja. Oke, retribution yang sangat baik. Berhasil mendapatkan satu buah turtle. Bahkan dari tim Rebellion, kali ini mereka belum terlalu mau terburu-buru untuk mendapatkan first blood. Dan bahkan dari tim Onyx Prodigy di arah bottom lane, mereka sampai menjaga pergerakan dari seorang Moon. Yang sangat dikhawatirkan bakal bisa digengking oleh para pemain dari tim Rebellion. Lihat, Samu HT, lelenya ke arah yang salah. Ke arah kepiting kali ini lebih, bukan ke arah WJ. Yes, benar banget. Dan 2 member ya, sekarang tadi di atas, dua-duanya sekarang di bawah. Walrus sudah mulai join tetapi belum ada pembukaan untuk fight. Benar-benar masih kosong-kosong. Belum, Masih kosong-kosong. masih sama-sama perawan dari Menit kedua 3. tim. Menit 3 loh bahkan. Nah. Menit 3 masih sama-sama, masih kosong-kosong. Ini tandanya mereka bermain lebih hati-hati berbanding dengan game yang pertama dan game yang kedua. Bahkan lihat, dari Zihri Asigen aja sampai ngejaga pergerakan dari seorang Walrus. Yang mungkin agak sedikit struggle untuk mendapati jungle seperti di game sebelumnya. Dan kalau misalnya kita lihat, dari sisi bottom lane, udah bakal coba di take over habis-habisan. Sama hati membutuhkan momentum untuk mendapatkan lele yang kena. Setidaknya walaupun gak dapetin point kill, di turtle selanjutnya itu sangat-sangat bisa membuat WJ atau Hayes itu pulang. Iya, buang Jadi nggak spell bisa. lah. Iya, buang spell lah. Buang spell atau nggak recall. Cuman untuk saat ini 4 member sudah mengisi bagian turtle. WJ membuka map, membuka badan. Circling Eagle connect ke arah Vimornov. Shadow kill-nya juga. Tapi lihat, Geralt tidak bisa menahan. Bahkan mendapatkan satu tuker satu. Oke, Torpat Memory berhasil mendapatkan satu pilihan, tapi ternyata dari Maipan. I'm offended-nya gak lihat, gak ada yang lihat.
nggak berhasil mendapatkan apapun. Dan di arah bottom lane masih dengan pertukaran yang cukup menarik. Bahkan di sisi lainnya lihat dari Hayabusa Warus bakal coba ditangkap pergerakannya. Ammo Fender tidak ada tapi ternyata guiding win. Tapi pun masih mau lebih tergigit seorang Kupa dan Wallace. Oh, tidak bisa tinggal dia begitu saja. Gemini memotong ke arah belakang. Terkasih. Lele on point sama Ate masih mau lebih. Garot dan juga Solitaire membuat Hais kali ini harus kehilangan momentum. Bahkan sama Ate lihat dua trapnya dikasih asal-asalan. That's why poking damage dari Selena yang sangat dibutuhkan untuk memukul mundur para pemain dari tim Rebellion. Berhasil ya potensinya Selena, bahkan purple buff dari Hayabusa juga harus diamankan oleh teman-teman Onyx Prodigy. Apa yang terjadi, Choji? Kalau misalkan lihat apa yang terjadi itu semuanya berdomino effect dari yang buying time di arah top lane tadi ya. Dengan perbedaan satu buff itu sekarang sudah membuat dari junglernya udah berbeda 2 level. Yang dimana ini bakal berasa banget di arah retribution-nya. Gila, retribution-nya tertangkap Maipan hari ini. Tidak bisa kemana-mana, harus hilang. Tetapi itu adalah kompensasi. Kenapa? Karena Kimornov dengan retribution-nya tadi dapetin orange buff-nya. Yes. Jadi botak sekarang Warusnya. Sekarang Warusnya nggak punya apa-apa, nggak ada purple buff. Karena salah satu yang dibutuhkan Hayabusa memang dependent juga terhadap purple. Walaupun dia masih bisa jalan. Betul. Jadi gini, kalau Link itu benar-benar nggak bisa main kalau nggak ada purple buff. Betul. Kalau Hayabusa masih pincang. Kayak Lancelot. Iya, masih pincang. Tapi bukan berarti dia nggak bisa main. Ya. Masih bisa shadow kill, masih bisa gameplay. Shadow, ya kan? Mungkin tidak seserem itu dari gameplay Quad Shadow-nya. Tapi ternyata Samoate bakal coba dipasang. Lihat, menuju ke arah belakang. Samoate terkena bulir-bulir jeruk. Ammo Vendet lagi-lagi ke arah yang salah dari seorang Maipan. Nggak berhasil mendapatkan apapun. Dan bahkan Dari Stain kali ini mencoba untuk mundur. Nggak ada lagi Black Juice. Nggak ada lagi kali ini yang bisa diselamatkan dari Dari Stain kecuali Purify-nya. Iya, benar-benar spellnya saja yang masih aktif. Dan untuk saat ini kedua, RWJ dan juga Maipan berhadapan-hadapan. Vimornov dari samping berusaha memberikan damage. Oh, Circling Eagle membawa tempat. Dan Vimornov kali ini masih bisa menahan Black Shoes. Save the day. Untuk saat ini Vimornov berusaha mundur Maipan dengan Imo Vendetnya yang belum aktif. Masih bisa kabur, masih bisa menahan damage dari seorang Brody. Tapi lihat kali ini dari Warus, hampir saja Coach Shadow-nya kena tertancap ke arah Maipan. Tapi untungnya Maipan tidak terkena. Turtle terbuka dengan sangat bebas. Di manakah yang berhasil mencolok terlebih dahulu? Nampaknya dari Onyx Prodigy yang ngebuka ke arah sebuah Turtle. Gemini hanya lewat saja. Ziri Asigen juga sepertinya nggak bisa terlalu mendominasi laningnya karena ini dari tim Rebellion mereka ketinggalan gold, Choji. Ya, dan sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya, balik lagi tadi domino effect kita ngebahasnya di mana dari Hayabusanya udah telat ngambil buff dan buffnya dicuri mulu dan pada akhirnya sekarang untuk perbedaan levelnya dari junglernya ini udah berbeda 2 level. Yang dimana kita tahu kalau ada seorang Roger itu bakal enak banget di arah late game. Tapi ternyata lihat Turtle kali ini bakal coba dikontes atau enggak. Tower of Heart Memory dari seorang Moon masih bertahan. Bahkan Gemini yang berhasil mengamankan satu buah Turtle. Aspen Slayer Soul Blade masih bawa lebih. Vimornov selamat ke arah belakang. Wallace ditempatkan Gemini. Lihat kepakan sayap-sayap Gemini berhasil menumbangkan para pemain dari tim Rebellion Sinai. Bahkan Samoate kali ini what are you doing? Terlalu nafsu memasangkan langsung ke arah depan. Tapi ternyata Samoate harus down. Trickle Eagle dan juga Guiding Wine membuat seorang WJ berhasil menemukan Samoate untuk ketiga kalinya. Mahal banget, karena apa? Lihat, 2 member sekarang bisa memberikan pressure ke arah mid dan bahkan Vimornov dan Gemini tidak mampu mendefendnya. Kali ini Quad Shadow di arah belakang dan WJ masih bisa kabur. Dapat memori tapi lihat di sana satu gebrakan. Roger hampir tertumbangkan. Popol yang Kupa udah mulai mengamuk tapi nampaknya Roger harus pulang. Source damage yang dimiliki dari Onyx Esports mereka tidak bisa keluar secara bersamaan karena tidak adanya health yang dimiliki dari seorang Vimornov. Tapi dari itemnya, Choji silakan. Iya, dan dari itemnya pun kita bisa melihat bahwa dari segi networknya aja memang perbedaannya kecil, tapi perbedaan levelnya itu juga udah lumayan mengejar juga dari Hayabusanya. Dan langkah dari Roger mengambil ke arah Windtalker dan juga War X terlebih dahulu ini adalah item yang by the book sekali yang memang udah menjadi format dasar dari seorang Roger Windtalker untuk bisa memberikan damage setelah Likan Pounce, ditambah lagi dengan ada War X. Sementara dari Popol Kupa Blade of Despair item pertama. Oke, lihat di arah top lane sana WJ masih bisa bertahan tapi lelenya outpoint Samoate. Karena tidak Solitaire langsung mengambil jiwa raga dari seorang Brody.
Nggak mampu bertahan, Brody. Iya, harus hilang kedua kalinya dan bahkan pemilihan item yang menarik di sini di mana High Gerald mendapatkan Windtalker dulu. Oke, untuk saat ini Lilianya defense 1 versus 3, Black Shoes-nya aktif untuk saat ini tapi belum dipakai. Kali ini mampu mendefend bahkan di bagian belakang Circle Eagle. 3 member mampukah menahan? WJ, kamu mau kemana? One man harus hilang. Oke, I'm off ini cukup mahal tapi lihat Vimornov lakukan Pons, ada lagi Black Juice langsung hilang begitu saja. Lord terbuka yang sangat bebas. Roger kali ini sangat enak untuk mendapatkan 1 buah Lord dengan sangat bebas. Moon harus berdoa dulu sebelum kupanya kembali dipanggil kalian off down dan ini dia Lord yang free harusnya ya Choji dan juga Goni. Karena balik lagi Hayabusa udah gak ada retribution juga, tapi kalau lihat dari Rogernya juga Rogernya udah ada backupan juga dan pada akhirnya Lordnya Lemon sudah diambil oleh teman-teman dari Onyx. Sementara kalau misalkan kita lihat ini Gemini dan juga Vimorov dan diikuti juga dan Moon ini masih belum ditumbangkan sama sekali. Dan kalau misalkan RBL pengen menang, coba tumbangin ke arah Roger terlebih dahulu untuk bisa menghambat late game power dia. Oke, sedikit ke arah belakang. Lelenya on point tapi masih bisa selamat. Tapi series Asiken is coming. Maipan akan menjadi pilihan. Lihat dari seorang Siri Asiken pun bingung untuk mendapatkan siapa. Kebiri versus everybody. Can you do it? Kebiri sepertinya nggak bisa terlalu lama mana damage setelah diberikan. Torpat Memory, Shadow Kill, Shuriken. Semuanya langsung ke hadap seorang Gemini. Uranusnya harus hilang, tapi ingat Onyx mereka masih punya 1 Lord yang sedang marching di bagian atas. Kali ini memang manipulasi wave-nya kurang karena tadi ada sedikit fight dan bahkan Gemini-nya harus hilang. Cuman Rebellion Sinai mereka bagus banget. Mereka proaktif tadi, mereka ngeliat ada kesempatan menikdown satu, mereka langsung dapetin. Dan bahkan untuk saat ini Lord yang belum di-enhance, mereka mampu menahan ya. Moon hampir saja ditumbang. Kita lihat Torpat Memory gak bisa menumbangkan. Moon bakal coba disatuin dari seorang High Gerald. Ternyata Likan Pons tidak bisa memberikan pergerakan dan Wind of Nature gak bisa terlalu lama menahan pergerakan di sana. Warus masih mau lebih. Shadow Kill telah dikeluarkan, Lord sudah hilang. Tapi one by one situation dari bottom lane membuat seorang Maipan harus tersungkur diam tak berdaya. Ternyata Warus kali ini dikejar habis-habisan seperti punya utang pinjol oleh seorang Gemini. Walrus masih bisa kabur. Untuk saat ini kedua member dari kedua tim harus hilang. Tetapi ingat, ritme dan tempo kali ini 3 melawan 2 di bagian atas. Shadow Kill secara terpaksa hanya untuk memberikan damage dan Walrus tidak bisa kemana-mana. Watch Shadow-nya tadi sedikit terlambat. Dan bahkan dari Stain, Black Shoes-nya masih tidak aktif. Tetapi untuk saat ini hanya 1 member saja yang hilang dan bahkan mereka harus melihat 1 turretnya di bagian atas juga harus hilang. Wow. Choji di sini tampaknya. Demonic Force sudah ke arah Samothate terpaksa menggunakan flicker dan untuk saat ini Gemini di bagian depan masih bisa survive dan Malefic Roar sudah diamankan. Kali ini Onyx dan juga Rebellion Sinai menurunkan temponya sedikit. Maipan, what are you doing? Tertangkap di zona-zona yang sangat mengerikan Lilia. Kali ini benar-benar membuat lumpuh pincang dari Maipan dan hampir saja ter-take down. Untung masih ada flicker. Untung juga High Gerald tidak berhasil mendapatkan stack 4-nya. Itu kalau ada stack 4 lumayan. Lumayan. Tetapi lihat nih, Choji, kenapa Windtalker bro dia? Wind of Nature terus Windtalker. Nyari damage ke arah pertama turret. Yang kedua untuk menyebarnya dengan skill-skillnya. Karena balik lagi, dari Windtalker dibuat tanpa adanya Berserker Fury itu tidak bermasalah sama sekali. Karena yang dicari adalah pasif dari Windtalker yang dimana memang damage-nya itu bisa menyebar ke arah orang lain. Maka dari itu Windtalker dibuat. Tapi yang dibutuhkan oleh RBL untuk bisa memukul mulut teman-teman Oni dengan jalan ninjanya, ya silahkan ada sedikit time fight nih Goni. Oke, untuk saat ini belum di-commit saja. WJ di sini tampaknya dengan setengah darah harus mikir nih, dia mau recall atau enggak, tetapi tampaknya dia ingin buka vision saja. Tapi Vimornov agak sedikit offside tadi, untungnya dia udah bisa tarik undur ke arah belakang. Maipan udah harus bisa membuka. Nah, dia harus nunggu ultimate-nya dulu dari seorang Ziri. Asiken damage terlalu sakit. Langsung hilang terkena Likat Pause. Di belakang sana lihat Brody-nya di zoning oleh seorang Gemini. Dan bahkan Warus harus mendapatkan 1 poin tambahan. Vimornov hilang di telan bumi dari seorang Liliwasa Little Girl. 2 pemain tersisa dari tim Rebellion, mereka mengacak-ngacak. Dan di mana kali ini Oni Prodigy membuktikan, kau maju ke arah depan bakal kuhajar habis-habisan. Wow, Onyx Prodigy menunjukkan kalau misalkan satu kesalahan kecil langsung dimanage oleh si Landa Kuning. Dan untuk saat ini Lord yang sudah di-enhance sudah mulai bergerak dan bahkan teman-teman Rebellion Sinai
harus defend lagi dan lagi. Oh, ini terlalu overextend kah? Circling Eagle WJ hanya untuk memberikan poking damage saja, tidak di-commit oleh teman-teman dari Rebellion. Mukulin Gemini mager juga ya guys ya, kalau nggak dibes rame-rame ya. Bener, mager banget. Dan yang dilakukan Gemini tuh bagus banget. Dia zoning out, Brody-nya nggak dikasih Pas main. banget tadi, iya. Brody-nya nggak bisa masuk. Karena kalau Brody-nya masuk, mungkin saja tadi Vimornov sudah bisa ditumbangkan. Damage-nya ada. Ada damage dealer. Nah, ditahan sama seorang Gemini. Benar-benar what a play decision making yang dilakukan. Dan untuk saat ini lagi dan lagi Lord di bagian atas. DHS untuk Moon. Ini harus diperhatikan. Kayaknya kalau dari manipulasinya Onyx bisa mendapatkan 3 innovator, bahkan Oke. bisa end the game. Prediksi seperti itu sepertinya terlihat dengan cukup jelas dengan ada super minion bergerak di arah 3 lane yang berbeda. Tapi lihat di depan sana, pemain dari tim Rebellion mereka nampaknya udah harus kehilangan 1 buah inhibitor di arah top lane. Bahkan super minion pun masih bergerak di arah bottom dan juga di arah mid lane. Melihat permainan Rebellion, mereka coba untuk melakukan defensif, tapi Maipan nggak boleh terlalu depan. Maipan bisa saja di pick off. Mid lane akan menjadi pilihan. Tidak ada komitisasi dari tim Rebellion. Mereka menunggu masuk ke arah base. Ini bukan hal yang baik. Ini bisa menjadi bencana. Langsung masuk ke arah belakang. Wajib harus tumpah. Tuan depan memori membuat pemain dari tim Onyx Esports. Kali ini tidak bisa. Dia masih mau lebih shadow kill. Moon, Wind of Nature, God save the day. Bahkan Ziri Asigen mencoba untuk membalikan keadaan. Maipan harus menjadi korban kedua. Para pemain dari tim Rebellion. Mereka membalikan keadaan. Ternyata mereka memakai sistem pancingan. Dimasukkan dulu ke arah base, baru mereka all in. Bukan ketika berada di depan inhibitor turret, Godi. Gila, benar-benar bagus banget. Dan ini adalah replay yang Choji. What happened? Iya, Popol kembali dari belakang mencoba untuk bisa melakukan post damage sebanyak mungkin. Tapi lihat ada shadow kill yang terkonek membuat tadi beberapa player dari teman-teman Onyx pun nggak bisa survive begitu lama lagi. Roger masih bisa dari ke belakang, tapi Lilia terus mengejar aja dan pada akhirnya semua Lord yang diberikan oleh Lord dari Onyx udah mulai dimundurkan lagi. Tapi problemnya adalah hal yang sangat disayangkan mata di sama RBL adalah Vimornovnya nggak tumbang. Karena kalau misalnya tumbang, ini pecahnya bakal banyak banget uang yang didapatkan oleh teman-teman dari RBL. Ditambah lagi dengan hilangnya Vimornov, otomatis main damager dari Onyx tidak ada. Karena balik lagi, Lycan Pulse itu tadi udah sakit banget di badan Lilia. Tapi kalau udah nggak ada Roger yang mau ngedamage siapa? Ruby-nya kita lihat ada Emblem Tank dengan adanya Concussive Blast. Ditambah lagi sama HT oke. Tapi damage-nya lumayan ada. Tapi untuk satu orang aja. Moon juga cuma bisa ngegigit satu orang aja. Yang benar-benar area. Dan juga bisa memberikan damage yang benar-benar berasa banget. Cuma dari Roger. Oke, tapi kita lihat di sini. Tanpa adanya ditumbangkan aja Vimornov, Rebellion bakal bisa membalikan keadaan. Nah. Dengan teamfight tadi. Dan nampaknya mereka bakal tetap memaksa teamfight untuk kali ini berada di arah Lord yang selanjutnya. Gua jamin Lord kali ini mereka tidak bakal tinggal diam. Ya. Karena dari segi teamfight tadi, bisa kita bilang Pede. Rebellion bagus banget Tadi gameplaynya. nggak ada Lilianya loh. Lilianya juga belum terlalu aktif tadi. Dia harus lagi mundur. Sekarang dengan adanya Lilia, wah bahaya banget. Benar banget. Dan kita lihat Maipan udah men-trigger permainan dari Zihri Asigen. Tapi ternyata Lot udah dicicil oleh seorang Popolen Kupa. Maipan berada di garis depan, WJ di depan sana, Ziri Asigen yang harus diperhatikan. Lord kali ini tersisa seperempat darah terakhir, Retribution bakal diamankan oleh seorang Vimornov menuju ke arah belakang, Retribution on point. Tapi ternyata dari Stein masih bisa berhasil dengan satu buah Black Juice mundur ke arah belakang. Maipan still survive, Ziri Asigen mencoba untuk menyelamatkan diri tapi nampaknya tidak berhasil. Di belakang sana Gemini, lihat lagi-lagi Gemini yang membuat seorang Brody kali ini dia benar-benar kesulitan dan bahkan hilang. Butuh 3-4 orang untuk dapatin seorang Gemini. Gemini lagi. Ini mereka butuh Gemini saat teamfight yang selanjutnya. Mereka nggak boleh clear mid-nya kalau mereka ingin teamfight bersama Moon dan juga Gemini. Ya, setuju banget. Dan kalau lihat dari item kira-kira gimana nih Cici? Karena ada sedikit rugi juga tadi ya. 2 member harus hilang. Dan bahkan lihat Lordnya bisa dibilang giveaway saja. Cuman lihat dipaksa teamfight loh. Oke, dipaksa teamfight mereka ingin menahan. Maipan berada di garis depan. Oh, jangan lupa Maipan. Damage yang diberikan dari seorang Hais kali ini harus diperhatikan. Dengan cukup cepat, 5 pemain langsung menghilangkan Bapak Lord terhormat di arah mid lane tanpa ada sedikit hambatan sama sekali. Ya. Balik lagi sih sebenarnya Choji harus ngeliat ke arah Vimornov dulu untuk itemnya. Tapi sejauh ini tebakan Choji bakal nyampe ke arah 23 menit. Mengingat dari kedua belah tim junglernya sama-sama kuat dan untuk masalah team fight-nya sama-sama oke. Kembali lagi yang bisa membedakan hanyalah momentum saja. Dimana kalau misalkan ada Maipan dengan Armor Vendetta yang sangat-sangat akurat bakal bisa membuat golden opportunity untuk Vimornov. Sedangkan dari Rebellion ini kalau misalkan Hais Geralt-nya bisa terbantu dengan ada Hayabusa, ini bakal bagus banget. Black Suicide dipakai terlalu terburu-buru kalau menurut gue pribadi.
Lele on point, Lilia. Tidak ada Lilia menjadi salah satu hal yang cukup berbahaya. Lihat masih bisa loncat ke arah belakang. Tower 4 Memory menghilangkan seorang Kupas saja. Tapi ini akan menjadi satu hal yang cukup berbahaya dengan adanya 2 split push yang dilakukan oleh tim Onyx di saat tidak adanya seorang Lilia was a little girl, Gori. Iya, ini benar-benar apa ya, pancingan yang bagus banget. Bahkan mungkin karena tadi Purify-nya nggak aktif, dia langsung mencet Black Shoes. Sekarang Panik. panik sedikit, satu inhibitor sudah hancur. 4 member hanya mendefend. Ini berbahaya banget, lihat dari Hais menuju ke arah belakang, masih mencoba untuk numbangin para pemain dari tim Onyx Prodigy. Oh, sedangkan Gemini di belakang semena-mena seperti tidak ada apa-apa, lupa daratan. Immortality dipecahkan dari seorang Matilda, tapi lihat Ziri Asigen terperangkap seorang di defense everybody. Ziri Asigen masih punya Immortality. High Geralt is coming, menuju ke arah depan. Gemini survive, tapi ternyata di belakang sana Maipan harus ditumbangkan kali ini bersama dengan Immortality yang pecah. Shadow Kill terbagi menjadi 2, tapi Maipan gak bisa terlalu lama untuk menahan diri. Yang diberikan damage oleh seorang Brody terlalu sakit dari seorang Marksman di late game, Goni. Sakit banget, dan Onyx mereka harus pelan-pelan mundur, side step demi side step. Dan lihat Rebellion Sinai dengan disiplin, dengan pelan demi pasti, tetapi pasti mereka mulai keluar dari base-nya. Meskipun inhibitor mereka sudah botak, tetapi mereka berhasil keluar dan bahkan mendapatkan 1 member yang masih hilang 20 detik ke depan. Kita lihat keputusan yang akan diambil. Karena replaynya dulu, Joji. Iya, ini bisa dilihat bahwa replaynya teman-teman dari Onyx ya, sepertinya justru agak kebalik. Kalau misalkan kita lihat di arah early game, teman-teman dari Onyx ini benar-benar kompak banget. Tapi di saat di arah late game, Rebellion ini entah kenapa menjadi melodi lagu yang benar-benar bagus banget. Dari follow up chain reaction-nya untuk melakukan combo-combonya. Fovios maju, Matilda maju, di belakang HSK tidak ada yang nge-hit sama sekali, otomatis dia free hit. Dari Derisane juga bisa zoning. Ini tim fight yang cukup berbahaya kalau menurut gue pribadi. Warus masuk ke arah belakang, Wizards rancang dan bahkan lihat di depan sana Tower 4 Memory. Lele on point, WJ udah gak punya flicker lagi, WJ harus ditumbangkan. 1 poin yang cukup mal. Gemini lagi-lagi mencoba untuk membuat zoning out terhadap seorang High Geralt. Ziri Asigen gak bisa loncat kembali. Gemini kembali mencoba untuk menahan damage yang diberikan dari seorang Brody, tapi Immortality dari Gemini udah gak ada. Dia harus pecah Master Kill. Looking for double kill. Lihat war yang gak ada habisnya. I'm offended kali ini untuk menyelamatkan Maipan dari kejaran Warus. What are you doing? Almost is never enough. One by one situation. Warus bukan hal yang baik. Kali ini Shadow Kill masih ada, tapi Vimor no. Are you sure? 1 versus everybody bukan hal yang baik di late game seperti ini. 2 tuker 1, dan dengan adanya kelebihan 1 member, Onyx Prodigy ingin mendapatkan Lord yang potensi bisa menjadi Lord terakhirnya. Kita akan lihat Rebellion Sinai melepas Lordnya, dan kita lihat akankah mampu mendefend Lord push kali ini. Lord 18 tuh Lord paling nyebelin, bro. Yoi. Lord dewasa itu, Lord 18 ke atas. 18 tuh, wah, gue benci banget sama Lord itu. Kalau ngedefend. Wah, iya, wah, kan? sakit banget itu Lord, sumpah. Benar. Gak sekolah Lordnya, gak bohong. Dan kalau bisa gue bilang, ini dari Ziri Asigen lah yang menjadi salah satu penentu apakah mereka bisa melakukan defense. Kalau Ziri Asigen bisa langsung zoning out ke arah belakang, mungkin bisa. Ya. Tapi kalau Ziri Asigen lagi-lagi cuma bisa hanya untuk nge-buying time saja, enggak. Dia harus benar-benar ngeganggu sampai ke kalau bisa. Saya lihat Ruby-nya dibetok-betokin sama dia. Ini Uranus sampai nggak pakai sepatu loh. Tapi balik lagi Uranus kalau udah di late game seperti ini bakal menjadi damage spawn saja berbarengan di arah dengan Ruby di arah frontline. Wah. Sementara dari teman-teman RBL kita bisa melihat bahwa sepertinya yang harus menjadi inisiator itu datang dari Fovius. Oh, tapi ternyata di arah bottom lane kita lihat dari sini High harus hilang immortality-nya, tidak bisa bertahan dengan lebih banyak lagi, tidak ada Brody. Ini bencana. I'm offended dapetin seorang Hayabusa, tapi ternyata Warus tidak bisa berbuat lebih banyak lagi. 2 hilang dan ini sudah bisa dipastikan. Para pemain dari tim Rebellion, mereka harus mengakui kekuatan dari tim Onyx Prodigy di game yang ketiga. Silanda kuning di partai pembuka MDL season kelima mendapatkan kemenangan pertama mereka, dan congratulations Rebellion, nice try. Wah ini gimana ya, gue speechless deh ngelihat Rogernya Vimo